Seperti bisa berbicara dengan bahasa malaikat, bisa berbicara dengan bahasa hewan, bisa berbicara dengan bahasa hujan, bisa berbicara dengan bahasa alam kubur. Kita perlu garis bawahi, Pak. Setinggi apapun kelebihan manusia, Nabi Sulaiman yang setinggi itu ilmunya, dia tak pernah menampakkan bahwa dia pernah berbicara dengan hujan. Dia tak pernah menampakkan dirinya berbicara dengan malaikat. Dia tak pernah nampakkan dirinya berbicara lebih daripada itu. Adakah manusia yang lebih daripada Nabi? Itu pertanyaan kita, Pak. Dan itu apa yang dikatakan oleh Nabi. Masalahnya bukan itu. Kalau kita sehari ini abai dengan kondisi seperti ini, abai. Kita abaikan dengan kondisi kita seperti ini, mohon maaf, pengikutnya banyak, Pak. Pengikutnya banyak. Mulai sedikit demi sedikit pengikutnya bertambah. Pertanyaannya adalah, kemana para ulama, kemana para asatid yang selalu memberikan pencerahan kepada masyarakat, yang mohon maaf ketika bahasa itu muncul dengan kelebihan, kita tergeser, Pak, sedikit demi sedikit. Orang-orang akan berbondong-bondong ingin mempelajari bahasa Suryani, yang mohon maaf ternyata dalam bahasa itu, kata kawan saya, kebetulan kawan saya salah satu pernah mempelajari bahasa jin, dalam tulisan-tulisan itu Bapak Ibu mantra, bahasa mantra, dan hampir serupa. Hampir serupa. Saya tidak mengatakan itu sama, tapi hampir serupa dengan simbol-simbol itu. Dan ini berbahaya, Pak. Bukan tidak ada pengikutnya. Bahkan mereka berani mengatakan ketika engkau ditanya oleh Allah, sebut man rabbuka gufran. Tersebut nama langsung, Pak. Ini berbahaya, Pak. Kalau kita tak punya akidah yang kuat, berbahaya. Kita diajarkan dalam agama kita, man rabbuka, jawaban kita siapa? Tidak mungkin manusia yang kita jawab, Pak. Ketika kita jawab man nabiyuka, masa manusia kita jawab? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah berkahi, Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur akan nikmat-Nya Allah. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu istiqamah dalam ibadah dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak sekalian yang berbahagia. Kenapa bapak-bapak? Karena mungkin ibu-ibu tak ada. Jadi ada satu ketiba ibu. Ada ibu, alhamdulillah. Sambil mendengarkan ibu. Baik bapak-bapak, ibu-ibu. Ini kalau nampak ada orang di depan kita nih Pak, ini makhluk langka nih Pak. Ini orang-orang langka. Ya nggak tahu nih Pak, entah ngapa-ngapain gitu. Dia kayak ngeliput apa aja Pak ya. Kayak apa namanya itu? Kalau ada wawancara itu tak apalah namanya itu. Apa namanya Pak? Itulah pokoknya. Dia awak tak ngerti kan. Baik, mudah-mudahan kita doakan abang-abang kita nih istiqomah dalam kebaikan Pak. Itu yang paling penting. Sekalipun mereka sebagai tukang media, tapi yang paling besar pahala dan paling besar juga dosanya. Kalau salah, informasinya dosa. Tapi kalau baik informasinya mampu menjadikan orang-orang itu semakin bertakwa, insya Allah pahalanya besar. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, di
malam hari ini, di maghrib hari ini, saya ingin menyampaikan satu hal, fenomena terbaru, fenomena kita hari ini, dan ini unik. Saya ingin angkat satu cerita di dalam kitabnya Syekh Hasim Al-Asy'ari, dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, beliau menuliskan dalam kitab beliau itu, tapi ini mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung ya Pak, karena ini beliau yang menuliskan, saya cuma membacakan. Kata beliau, penjelasan tentang orang-orang bayan tamasuk ahli Jawa, orang-orang Jawa yang berpegang teguh bimadhabi ahli sunnah wal jamaah, yang berpegang teguh pada madhabnya ahlu sunnah wal jamaah. Wa bayanu ibtida'i zuhuril bid'ah wa intishariha fi ardi Jawa. Tetapi kata beliau, mesti ada sebagian lagi nanti yang juga tersebar di tanah Jawa tersebut, golongan-golongan ahlul bid'ah, dan mudah tersebar. Kemudian wa bayanu anwa'il mubtadi'ina al-mawjudina fi hadza zaman, dan beliau menjelaskan dalam kitab ini ada golongan-golongan yang dulu nggak pernah ada, tapi sekarang itu ada di zaman-zaman sekarang ini. Nah, ini yang unik ini Pak. Jadi kasus-kasus terbaru itu yang kita bisa lihat. Nanti kita coba tengok, kita coba lihat bagaimana Nabi mengatakan dalam hadisnya tentang firqah-firqah tersebut. Sekira kita sudah banyak mendengar tentang nanti umatku kata Nabi akan terpecah menjadi 73 golongan ya. Baik. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW kata Nabi, yang pertama nanti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Kemudian selanjutnya Nasrani itu terpecah menjadi 72 golongan. Tetapi kemudian ada namanya umatku kata Nabi akan terpecah menjadi 73 golongan. Wah, itu banyak. Tapi kata Nabi semuanya itu masuk neraka. Wa kulluhum finnar kata Nabi. Semua mereka masuk neraka illa ahlus sunnah wal jamaah. Kecuali ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah itu banyak. Yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah itu banyak. Syekh Hasim Al-Asy'ari menuliskan dalam kitab beliau ini unik. Kata beliau, yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah itu orang yang masih berpegang teguh kepada akidah yang benar. Artinya begini, rukun imannya betul, rukun Islamnya benar. Rukun Islamnya berapa Pak? Rukun Islam kita ada berapa? Harusnya 5. Tapi ada yang kemudian menganggap rukun Islam itu nambah 1. Kita ambil contoh ya Pak ya. Syiah. Kelompok Syiah itu menganggap bahwa Ali itu imam mereka. Artinya panggilannya Imam Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah. Dan bagi mereka itu cukup. Artinya begini, ketika mereka azan, orang Syiah itu azan, itu boleh dilihat di Irak atau di Iran atau di beberapa daerah yang memang kuat kesyiahannya, itu mereka katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ada asyhadu anna aliyya. Nah, itu juga ada. Anna aliyya. Kemudian Ali itu dipanggil karramallahu wajhah. Allah muliakan wajahnya itu. Jadi barang siapa yang melihat wajah Ali maka dia dimuliakan. Barang siapa yang melihat wajah keturunan Ali dan keluarganya juga dimuliakan. Wah, ini kelompok Syiah begitu. Dan Syiah ini banyak golongannya Pak. Kalau bahasanya guru saya begini, Syiah reinkarnasi. Apalagi sekarang ini banyak Pak, Syiah itu banyak. Bahkan Syiah itu ada yang nggak mau menganggap dirinya itu Islam itu ada. Dia Syiah, harusnya kan Syiah itu ada juga dari golongan Islam gitu. Tapi mereka nggak mau dipanggil Islam itu ada. Kami Syiah, bukan Muslim, bukan Islam, tapi kami Syiah. Dan itu gerakan yang paling berat Bapak Ibu. Kapan-kapan lain waktu kita coba kaji Syiah itu. Sampai sudah reinkarnasi. Reinkarnasi itu bukan lagi Syiah dalam kategori Syiah yang sekarang, yang dulu mereka percaya kepada Imam 12, menjelek-jelekkan para sahabat. Itu kemudian mereka disalahkan. Oke. Kata mereka tidak ada masalah. Tapi kemudian mereka berubah menjadi yang lebih parah Pak.
Artinya mereka Syiah, tapi mereka tidak berdebat pada masalah ibadah, tapi justru pada masalah filsafat. Mereka merusak akidah itu dari jalur kalam, ucapan, sehingga bisa menggoyahkan orang, dan itu berat. Seperti ada namanya penulis Haidar Bagir namanya. Wah, itu dosen Pak, Universitas Gajah Mada. Mantap Pak, itu dosen Pak. Tapi dia penulis kalimat-kalimat cinta dalam tulisannya, dan dia orang Syiah. Wah, ini uniknya Pak. Jadi banyak perubahan-perubahan. Nah, kata Syekh Hasyim Al-As'ari, dia menukil daripada perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, sayakunu fi akhir zaman, atau sayakunu fi akhir ummati. Kelak di akhir zaman, kata beliau, kata Nabi dalam riwayatnya itu, unasun yuhaddisunakum. Nanti kalian akan mendapatkan manusia yang berbicara, yuhadditsunakum ma antum lam tasma'uhu. Ma lam tasma'u antum wala aba. Yang kalian, nenek moyang kalian tidak pernah berbicara tentang itu. Tidak pernah kita berbicara tentang itu. Nenek moyangnya nggak pernah berbicara, orang-orang tuanya nggak pernah berbicara tentang demikian. Tapi kita pernah akan mendengarkan itu. Fa iyyakum wa iyyahum. Maka olehmu tinggalkanlah mereka. Kita ambil contoh. Ini ada fenomena baru. Ketika ada orang yang berbicara, dia bisa berbicara dengan Tuhan. Baik lewat HP ataupun apapun itu mesti tidak masuk di akal tuh Pak. Ini kalau kita belajar dengan akal sehat. Artinya apa? Komunikasi dengan Allah itu dalam bahasa lain adalah sholat, betul. Tapi ketika ada orang yang menganggap dirinya seperti wali, menganggap dirinya wali, kemudian bisa berbicara dengan Allah dengan bahasa manusia, ini yang kemudian kita bingungkan. Dan oleh para ulama itu tidak masuk dalam kategori itu Pak. Artinya apa? Ada orang yang pintar, ada. Tapi pinteri juga banyak Pak. Yang uniknya lagi, orang-orang seperti itu punya pengikut. Dan pengikutnya tidak sedikit. Kita ambil contoh. Kasus yang paling sederhana ketika Idul Fitri. Mungkin bapak-bapak sudah pernah mendengar kan? Kasus Idul Fitri. Untuk menentukan hilalnya, tanggal masuknya, bisa seorang berbicara dengan Tuhan. Saya sudah nelpon Allah. Nah ini kasus realita. Mohon maaf Pak, kita bukan ingin menjelekkan, bukan, tapi kita ingin ambil pelajaran dari situ. Apa pelajarannya Pak? Betapa pentingnya agama, betapa pentingnya akal, betapa pentingnya akidah untuk memahami itu, dan betapa pentingnya keimanan. Bayangkan pengikutnya lebih dari 1.000 Pak. Yang percaya lebih dari 1.000. Artinya mohon maaf, orang yang mengerti agama dan ketika dibalut dengan kepentingan, atau mohon maaf ketika mereka bermain dengan syaitan misalkan, bisa saja mereka melakukan perbuatan yang tidak kita fikirkan. Mungkinkah mereka berbicara dengan Allah melalui telepon? Dan ini tidak masuk akal. Kalaupun ada wali dan dia mendapatkan kelebihan dalam bahasa lain karamah, seorang wali yang mendapatkan karamah, dia tidak akan berbicara kepada manusia manapun tentang karamahnya. Itu tidak akan mungkin Pak. Kalau ada wali dan dia berbicara tentang karamahnya kepada manusia, kepada orang banyak, kepada khalayak banyak, itu mesti bukan wali itu Pak. Karena wali tidak akan berbicara tentang itu. Orang yang mendapatkan kelebihan dari Allah itu tidak akan pernah. Nabi diberikan mukjizat, tak pernah mengatakan kepada manusia bahwa dia punya mukjizat lebih. Dia hanya katakan kepada manusia, ikutlah apa yang diikuti. Dan kemudian dia bisa menampakkan kelebihan sebatas ketika mereka tidak percaya dengan Tuhannya. Tapi setelah itu mereka nggak bisa gunakan Pak. Nggak bisa gunakan. Kenapa? Karena itu hanya diperuntukkan ketika mereka ingin mendatangkan atau mengajak orang lain untuk percaya kepada Allah. Maka bahasa Nabi betul. Malam tasma'u antum wala aba. Kelak kalian akan mendengar sesuatu yang kalian nggak pernah dengar. Bahkan orang tua kalian zaman dulu nggak pernah mendengar. Bahkan kakek-kakek kalian pun nggak pernah mendengar. Kita ambil contoh yang lain. Yang lagi viral. Mungkin Bapak Ibu udah paham. Bahasa Suryani yang berbicara dengan malaikat. Kita tidak mau berbicara pada konteks orangnya Pak. Tapi kita berbicara pada konteks keimanan. Kita berbicara pada konteks akidah. Kita coba tengok. Said Hawa
seorang ulama besar menuliskan dalam kitab yang pernah kita jelaskan di sini 20 tanda yang bisa membatalkan syahadat. Artinya apa? Ketika ada orang-orang yang bisa mengatakan bahwa dirinya memiliki kelebihan, tapi kemudian dengan kelebihannya itu orang lain tergait, orang lain percaya dengan bahasa dia, bahkan melebihi kepercayaannya kepada orang tersebut dengan kelebihan yang dia miliki, kemudian bisa merusak akidah. Mohon maaf, kita ambil contoh begini. Ada satu orang manusia yang punya kelebihan, yang diberikan kelebihan. Tapi dengan kelebihan tersebut ada orang yang menjadi pengikutnya dan lebih percaya kepada bahasa orang tersebut ketimbang bahasa Allah, maka itu kemudian keluar daripada jalur yang sesungguhnya, Pak. Artinya apa? Sudah merusak akidah dia. Dia sudah merusak syahadat dia, Pak. Bahkan lebih parah lagi, bisa-bisa terjerumus dalam kekufuran. Seperti bisa berbicara dengan bahasa malaikat, bisa berbicara dengan bahasa hewan, bisa berbicara dengan bahasa hujan, bisa berbicara dengan bahasa alam kubur. Kita perlu garis bawahi, Pak. Setinggi apapun kelebihan manusia, Nabi Sulaiman yang setinggi itu ilmunya, dia tak pernah menampakkan bahwa dia pernah berbicara dengan hujan. Dia tak pernah menampakkan dirinya berbicara dengan malaikat. Dia tak pernah nampakkan dirinya berbicara lebih daripada itu. Adakah manusia yang lebih daripada Nabi? Itu pertanyaan kita, Pak. Dan itu apa yang dikatakan oleh Nabi. Masalahnya bukan itu. Kalau kita sehari ini abai dengan kondisi seperti ini, abai. Kita abaikan dengan kondisi kita seperti ini, mohon maaf, pengikutnya banyak, Pak. Pengikutnya banyak. Mulai sedikit demi sedikit pengikutnya bertambah. Pertanyaannya adalah, kemana para ulama, kemana para asatid yang selalu memberikan pencerahan kepada masyarakat, yang mohon maaf ketika bahasa itu muncul dengan kelebihan, kita tergeser, Pak, sedikit demi sedikit. Orang-orang akan berbondong-bondong ingin mempelajari bahasa Suryani, yang mohon maaf ternyata dalam bahasa itu, kata kawan saya, kebetulan kawan saya salah satu pernah mempelajari bahasa jin, dalam tulisan-tulisan itu Bapak Ibu mantra, bahasa mantra, dan hampir serupa. Hampir serupa, Pak. Saya tidak mengatakan itu sama, tapi hampir serupa dengan simbol-simbol itu. Dan ini berbahaya, Pak. Bukan tidak ada pengikutnya. Bahkan mereka berani mengatakan, ketika engkau ditanya oleh Allah, sebut man rabbuka gufran. Tersebut nama langsung, Pak. Ini berbahaya, Pak. Kalau kita tak punya akidah yang kuat, berbahaya. Kita diajarkan dalam agama kita, man rabbuka, jawaban kita siapa? Tidak mungkin manusia yang kita jawab, Pak. Ketika kita jawab man nabiyuka, masa manusia kita jawab? Dan ini lucu. Pernah terjadi? Pernah. Sahabat Nabi. Tapi cerita itu tidak pernah Nabi ceritakan kepada sahabat untuk diambil kelebihan seperti itu. Tidak. Nuaim, sahabat Nabi, yang ditanya oleh malaikat, apa jawaban dia? Ingat, Nabi masih di atas. Ketika Nuaim ditanya oleh malaikat, man nabiyuka, jawaban Nuaim sederhana, Pak. Nabi sedang berada di atas. Jangan keras-keras, kata dia. Beliau sedang ada di atas. Dan ini sahabat Nabi. Dan dia tidak mengatakan dengan bahasa Nabi. Tapi Nabi menyaksikan itu. Hadisnya sahih. Tapi bukan berarti apa yang dilakukan oleh Nabi itu dilakukan oleh manusia. Kelebihan ini hanya dimiliki oleh Nabi. Dan bukan manusia. Artinya ketika kita percaya dengan kondisi seperti ini mengabaikan. Apa dampak daripada perbuatan demikian? Dampaknya, Pak, mohon maaf, dampaknya itu besar, Pak. Besar. Bayangkan saat ini kita sedang diperlihatkan dengan hal-hal yang sederhana tapi menyesatkan. Pada masa Luqman Saifuddin, ini saya jelaskan kepada Bapak Ibu semua. Pada masa Luqman Saifuddin, Luqmanul Hakim menjadi menteri agama. Ada satu agama yang diresmikan. Nama agamanya Bahai. Bapak Ibu tahu agama Bahai? Saya tidak tahu itu 2019 apa 2018, saya lupa. Yang jelas beliau ketika itu masih menteri agama dan beliau meresmikan satu agama yang disebut dengan Bahai. Dan beliau menghadiri itu. Itu agama baru, Pak. Yang dimasukkan dalam urutan agama. Jadi berapa agama kita sekarang? Islam,
Buddha, Hindu, Kristen, Kongfucu, ada 5. Bahai jadi 6. Belum lagi Kristen terbagi 2. Ada Protestan, ada Katolik. Sampai sini paham Pak ya? Semakin hari semakin banyak Pak. Kita dulu muncul nabi palsu di India. Muncul orang-orang yang mengaku Tuhan di Banyuwangi. Muncul orang-orang yang mengaku malaikat. Muncul orang-orang yang kemudian mengaku nabi. Rata-rata Pak di Jawa. Rata-rata di Jawa. Sehingga mohon maaf ketika Syekh Hasyim Al-Asy'ari menjelaskan tentang munculnya ahlul mubtadi'in fi ahli Jawa, akan muncul golongan-golongan, kebanyakan muncul golongan-golongan itu di daerah Jawa, kata beliau dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Dan itu menjadi masalah mengapa. Yang itu kemudian dipertanyakan. Bahai sama munculnya di sana. Nabi palsu muncul di sana. Yang mengaku Tuhan muncul di sana. Orang yang bisa menggandakan duit percaya. Bahkan seorang profesor pun bergelar profesor bisa percaya dengan seorang pemuda yang bisa menggandakan duit. Coba bayangkan akidah Pak. Akidah kita dirusak sedemikian rupa. Jadi tak salah. Dan itu mohon maaf kita masih melihat itu di konteks Jawa. Bayangkan orang-orang yang kemudian dengan bahasa ponari. Coba lihat ponari Pak. Batu. Yang dianggap bisa menyembuhkan manusia. Bapak tahu yang antri berapa banyak manusianya yang antri. Yang dia hasilkan miliaran rupiah Pak hanya karena batu. Yang kita tidak tahu itu batunya bagaimana itu. Sampai sini paham Pak ya. Lam tasma'u antum wala aba. Yang tak pernah dulu dilakukan oleh orang tua kita, orang-orang terdahulu, tapi kemudian dilakukan oleh orang-orang sekarang. Zaman dulu nyembah patung, oke. Nyembah matahari, oke. Nyembah bulan atau bintang atau matahari, iya. Kemudian memberikan makan sesajen, iya. Zaman dahulu. Tapi sekarang lebih daripada itu. Bahkan muncul Fir'aun baru yang menganggap dirinya tuh Tuhan. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, nabi palsu pada masa nabi sudah selesai, sudah ada. Jadi jangan kaget kalau sekarang itu bermunculan golongan-golongan yang memang menyesatkan. Jangan kaget. Kenapa kita nggak kaget? Masa nabi masih hidup, di akhir hayat nabi muncul nabi palsu. Musailam al-Kadzab, ada seorang wanita, kemudian laki-laki, 2 laki-laki 1 perempuan. Dan itu nabi palsu. Bahkan tugas ketika itu tugas tugas Abu Bakrin Siddiq terputus. Ketika itu ingin menuliskan mushaf Abu Bakar. Ingin menuliskan meneruskan ide yang diberikan oleh Umar bin Khattab tentang penulisan Al-Qur'an, pengumpulan Al-Qur'an. Terputus. Karena apa? Ada tugas yang lain. Bayangkan Pak, ketika Nabi meninggal dunia, itu setengah ahlu Makkah, hampir setengah dari ahlul Makkah itu keluar daripada Islam, murtad. Nabi masih ada, jasadnya masih ada. Orangnya sudah meninggal, tapi jasadnya masih ada. Setengah berita itu sampai di Mekah, hampir setengah orang Mekah kemudian murtad. Di Madinah, Nabi mereka menyaksikan hidup Nabi meninggal. Betapa gembiranya orang-orang yang munafik, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik itu, mereka ajak orang-orang mereka yang terdahulu untuk keluar daripada Islam. Murtad. Irtadda an dinihi. Maka ketika itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Abu Bakar punya kerjaan ketika itu. Punya pekerjaan yang besar. Yang pertama ketika itu menumpas nabi palsu. Yang ketika itu ada 3 orang yang ditumpas oleh Abu Bakar. Yang kedua ketika itu menumpas para orang-orang yang murtad ketika itu. Makanya mohon maaf, hadis Nabi itu zahir Pak, jelas. Kalau ada orang yang murtad, darahnya itu halal Pak. Tapi ini jangan dipahami sepihak Pak. Dalam konteks agama, darahnya itu halal Pak. Orang yang murtad. Dulu ada pemain film Sang Pencerah. Yang menjadi pemainnya itu dia melakoni Kiai Haji Ahmad Dahlan, Sang Pencerah Muhammadiyah. Selesai dari main itu Pak, keluar dia daripada Islam, murtad dia. Pernah dengar namanya Pak? Siapa namanya?
Siapa? Jangan lama-lama mikirnya. Saya pun lupa. Siapa Pak namanya Pak? Keluar dari Islam. Padahal dia apa? Pemeran utama. Yang dia perankan siapa? Sang pencerah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini masalah akidah yang ingin saya sampaikan. Betapa mudahnya manusia merubah akidahnya. Apalagi ketika mereka memiliki kelompok. Yang individu saja begitu Pak. Apalagi ketika mereka memiliki kelompok. Dan apalagi ketika penguasanya, pemimpin kelompok tersebut memiliki kelebihan, mohon maaf, yang memang bisa jadi. Mereka ada yang bermain dengan jin, ada yang bermain dengan syaitan. Tak salah ketika mereka mengatakan diri mereka Tuhan atau Nabi. Sehingga dengan bahasa mereka, orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat bisa percaya. Bisa percaya. Apa masalah? Masalahnya adalah doktrin yang mereka berikan. Itulah kelemahan kita hari ini Pak. Kelemahan kita hari ini. Kenapa? Mudah didoktrin sekalipun doktrin itu menyesatkan. Sekalipun doktrin tersebut menyesatkan. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Jadi ini masalah kita hari ini Pak. Masalah kita hari ini yang harus kita jaga. Nah kemudian tak salah ketika itu kemudian berbicara Nabi dalam hadisnya, dalam riwayat yang lain kata Nabi, yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun. Akan muncul orang-orang yang menyerupai Dajjal. Dia tidak Dajjal tapi manusia menyerupai Dajjal dengan kalimat dusta. Dengan kalimat apa Pak? Dusta. Jadi pemimpin kelompoknya itu pandai berdusta, dalam bahasa lain pandai bersilat lidah. Jadi kuncinya apa? Bagaimana membuat orang percaya dengan omongannya. Ini dulu terjadi Pak. Dulu terjadi. Memang masih di tanah Jawa. Apa yang ingin saya sampaikan? Dulu ada kelompok, ada aliran baru tentang Islam. Tapi mereka sholat harus telanjang. Tanpa sehelai benang pun. Heboh nih Pak. Dan kami mendengarkan cerita itu langsung. Bahkan hampir dibawa ke tempat tersebut Pak. Beribadah tapi tidak menggunakan sehelai benang pun. Dan mereka harus beribadah suami dan istri di kamar. Tapi sholat. Ibadahnya itu sholat. Tapi tidak pakai, tanpa baju sehelai pun. Dan itu aliran dari, cuma yang saya unikkan lagi, kok ada pengikutnya gitu. Kita di Sumatera ini sudah jelas-jelas alirannya pun susah ngajak orang. Kita ambil contoh sekarang, masjid nih lah. Tahu usah jauh-jauh, setiap masjid di Pekanbaru nih. Kan begitu Pak. Sudah jelas alirannya, jelas imamnya, jelas ibadahnya, sholatnya jelas, puasanya jelas, itu pun susah. Dan mengapa di sana begitu mudah? Yang mohon maaf tidak keluar dari nalar, tidak bisa diterima oleh nalar kita gitu. Bahkan ada yang kelompok, ada aliran lain itu yang kemudian mereka sholat itu tidak menggunakan takbir yang sesungguhnya. Allahu Akbar, itu kita. Tapi mereka kemudian membolehkan Allah Maha Besar. Itu nyata Pak. Dan kita melihat itu. Kita ketemu Pak dengan orang itu. Nah, coba bayangkan Pak. Saya bilang ini aliran mana lagi? Betulkah Nabi berkata demikian? Betul. Dari umatku 73 golongan kata Nabi. 73 golongan itu tidak dibahasakan 73 Pak. Artinya apa? Banyak golongan-golongan kelak yang akan timbul kata Nabi. Di akhir zaman itu. Yang timbulnya mereka meresahkan dan semuanya wa kulluhum finnar kata Nabi. Semua mereka dalam neraka. Yang tersisa hanyalah ahlus sunnah wal jamaah. Itu kata Syekh Hasim Al-Asy'ari. Dan Nabi menukil dari perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Syekh Hasim Al-Asy'ari menukil dari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ahlus sunnah wal jamaah. Nah siapa ahlus sunnah wal jamaah itu yang kemudian diperdebatkan oleh orang-orang saat ini. Dulu sudah selesai nih Pak, sudah tuntas. Tapi kemudian muncul golong-golongan yang mengakui ahlus sunnah wal jamaah. Sejauh mereka masih bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi gini Bapak Ibu. Dalam pandangan Muhammadiyah begini. Sejauh orang itu masih bersyahadat kepada Allah. Sejauh mereka masih bersyahadat kepada Rasulullah. Sejauh mereka masih salat, masih puasa, masih zakat dan lain sebagainya. Rukun Islam dan imannya masih mereka jalankan. Maka itu kata mereka masih dalam golongan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ada yang tidak mengakui demikian. Ada.
Ada yang tidak mengakui iman. Ada. Kata Syiah kurang. Yang harusnya mereka tambahkan adalah imam 12. Yang tidak percaya dengan imam 12 kata Syiah, maka mereka bukan golongan yang selamat. Nah, ini muskilah kita hari ini, Pak. Bahkan pada masa dinasti Abbasiyah itu muncul golongan-golongan bukan ahlul bid'ah, ingkarus sunnah, kelompok yang mengingkari sunnah Nabi. Kelompok yang mengingkari sunnah Nabi. Bahkan dulu di Jawa itu saya pernah ketemu dengan seseorang sedang khutbah Jumat, dia sampaikan tentang ketidakpercayaan dia terhadap Nabi Muhammad SAW. Itu sebenarnya sholat Jumatnya tidak sah itu. Kenapa saya bilang tidak sah? Karena khatibnya tidak percaya dengan Nabi. Bahkan apa dia katakan selesai khutbah Jumat itu dia katakan, saya tak pernah percaya dengan hadisnya Nabi. Karena Nabi Muhammad itu manusia, bisa jadi dia berdusta. Coba bayangkan, Pak. Saya bingung. Di situ kemudian saya berpikir, saya sudah lama sebenarnya berpikir, Pak, mengapa di daerah Jawa ini banyak muncul golongan-golongan yang memang cukup unik. Sehingga nama pesantrennya pun pesantren unik. Sampai sini paham, Pak ya? Bapak Ibu tahu ya pesantren unik yang saya maksud ya? Jangan salah, Pak, ada pesantren waria juga di Jogja itu, Pak. Ada pesantren waria. Gimana? Itu pesantren. Dan ingat penasehatnya itu doktor lulusan Universitas Islam. Dan mereka jurusannya ilmu Al-Quran. Sekarang pertanyaan kita adalah kalau kita tidak punya akidah yang kuat. Bayangkan betapa kuatnya mereka. Kalau kita tidak punya akidah yang kuat, bisa tidak kita percaya dengan perkataan mereka? Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Kelak akan muncul orang-orang yang bahasa mereka itu bisa mengokohkan keinginan mereka, bisa mengokohkan kepercayaan mereka, dan orang-orang percaya dengan apa yang dia sampaikan. Dan takjub. Apa maksud takjub itu? Kagum. Ponari, tak ada yang tak kagum. Sampai banyak pengikutnya, Pak, yang datang minta air. Ida Dayak, tidak ada yang tidak kagum sampai orang berbondong-bondong datang ke sana, Pak. Hanya untuk meminta pengobatan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu kita sudah dibuktikan, Pak. Ditunjukkan oleh Allah zaman. Inilah zamannya. Kemudian kata Nabi dalam riwayat yang lain, la tahmilul ilma an ahlil bid'ah. Nah, kita Bapak Ibu, posisi sikap kita terhadap kondisi tersebut. Kita ambil contoh posisi yang saya maksud adalah pemimpin-pemimpin kelompok. Pemimpin-pemimpin kelompok tadi. Kita tak katakan mereka sesat saat ini. Tapi nanti kita coba tinjau di akhir. Betul nggak mereka sesat atau menyesatkan? Yang pertama, sikap kita terlebih dahulu terhadap orang-orang seperti itu. Ketika keluar dari jalur rukun Islam dan rukun iman, ketika keluar dari jalur akhlak yang sesungguhnya, maka kita oleh Nabi la tahmilul ilma an ahlil bid'ah. Mereka orang yang keluar dari rukun Islam, keluar dari rukun iman, keluar dari akhlak yang mahmudah, keluar dari pemahaman asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dikategorikan ahlul bid'ah, bahkan ahlul kufar. Kita, sikap kita tidak boleh mengikuti mereka. La tahmilul ilma an ahlil bid'ah. Sekalipun mereka punya ilmu, kita tidak boleh ikuti, Pak. Bahkan dalam Al-Quran itu jelas Allah sebutkan, jangan kalian duduk bersama mereka. Tapi kalau kita duduk bersama mereka, kata Allah, idzan antum mithluhum, kata dia. Kalian beda tipis dengan mereka. Nah, ini berat, Pak. Baik. Kemudian, wala tahmilhu amman lam yu'raf bit-talab. Dia tidak tahu. Kita nggak kenal dia, kita nggak tahu kapasitasnya dia, kita nggak tahu kapasitas keilmuan dia, kita nggak tahu dia mondoknya di mana. Kok tiba-tiba bisa muncul satu gerakan golongan dan orang-orang percaya dengan apa yang dia sampaikan, mampu berbicara dengan A, B, C, D dan lain sebagainya, sampai dia tidak takut dengan mungkar nangkir. Wah, ini kan berat, Pak. Kalau aku dihukum, aku sampaikan, nah, ini kan berat. Sehingga bisa melegitimasi. Jadi kalau bapak-bapak mati, tinggal sebut nama dia, bisa bisa dikasih sertifikasi, Pak. Jadi tak jadi dihukum sama malaikat, tak jadi dapat azab. Berarti ketika dia mengatakan demikian, mohon maaf, jangan tersinggung. Ketika dia mengatakan demikian, berarti dia sedang menganggap dirinya sama hebatnya dengan Nabi Muhammad SAW.
Coba bayangkan, Pak. Bisa mengatakan demikian berarti sama hebatnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala amman yakdzib fi haditsin nas wa in kana la yakdzibu fi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wala amman yakdzib, dan jangan kalian mengambil dari orang-orang yang membacakan hadis Nabi pada hakikatnya yang dia sampaikan bukan hadis Nabi, atau hadis palsu yang dia sebut dengan hadis Nabi. Wah, ini banyak kalau ini. Kalau ini banyak, Pak. Ada orang-orang yang menyampaikan hadis palsu tapi mereka sampaikan. Wah, kita ambil contoh dulu, kita pernah bahas di masjid ini tentang hadis seputar Ramadan. Wah, itu dulu banyak hadis-hadis palsu itu, Pak. Yang kemudian dikatakan itu hadis padahal dia bukan hadis, tapi hadisnya palsu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita tidak boleh mengambil ilmu dari mereka. Kita tidak boleh mengambil manfaat dan talab dan rahmat, dan kita nggak boleh mengambil ibrah, mau'izah dari mereka. Kemudian wa in kana la yakdzib, kalau mereka tidak berbohong dari hadis atau penyampaian mereka tentang hadis Nabi, mereka tidak berbohong, tapi mereka berbohong secara sikap dan perbuatan, kita juga nggak boleh, Pak. Nggak boleh ngambil ilmu dari mereka. Nah, ini berat nih, Pak. Jadi penyebab sebenarnya begini, mengapa mereka bisa melakukan penyimpangan? Jadi kenapa orang-orang bisa melakukan penyimpangan? Yang pertama, penyebabnya, Pak, mereka sudah menganggap diri mereka hebat. Orang-orang yang diberikan ilmu, tapi mereka merasa hebat dengan keilmuan mereka, sehingga mereka terjerumus dalam penyakit sombong yang dikatakan oleh Nabi tadi, dajjaluna kadzabun. Kenapa Fir'aun mengaku diri dia Tuhan? Karena dia ingin merasa, karena dia merasa diri dia lebih daripada yang lain. Sehingga keangkuhan dia, kesombongan dia, kemudian kekuatan dia, merasa orang-orang yang lain itu tidak sekuat dia, tidak sehebat dia, dan tidak mampu berbuat apa-apa terhadap dia. Sehingga dengan kesombongan itu kemudian dia mengatakan bahwa diri dia Tuhan. Sampai sini paham, Pak, ya? Nah, ada orang yang kemudian melakukan hal demikian sama. Ketika ada muncul aliran-aliran sesat, itu yang pertama. Karena kesombongan, merasa ilmunya lebih hebat. Yang kedua, mohon maaf, ada orang-orang yang belajar agama tapi tidak sesuai dengan aturan agama. Di sini kita butuh, Pak. Ini yang saya sebut, kalau kita belajar, kenapa Allah sebutkan dalam Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang beribadah dengan ilmu tanpa ilmu? Tak sama, Pak. Tak sama. Allah katakan dalam Al-Quran tidak sama. Makanya mohon maaf, ketika kita belajar beribadah, sholat, puasa, zakat harus dengan ilmu. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Apa yang paling sederhana? Ketika kurban kemarin. Berapa banyak tradisi adat-adat yang terdahulu kita pakai dalam pemotongan kurban. Padahal sebelum kita melakukan ibadah tersebut kita harus kembali kepada agama. Lihat aturan main agama. Tapi masih banyak orang-orang yang kemudian bermain dengan aturan adat, tradisi. Kami dulu ndak kayak gini modelnya, dulu tuh ndak ada kayak gini. Yang dulu itu mungkin belum mengerti aturan agama. Yang sekarang kalau sudah dikasih tahu aturan agama, ya tolong diikuti. Bukan yang diikuti tradisi yang dahulu. Apa penyebabnya? Penyebabnya kedangkalan pengetahuan. Atau sebaliknya, bisa jadi kita menangkap ilmu pengetahuan orang-orang dahulu itu belum nyambung. Belum sampai. Sehingga kita tidak menyalahkan orang terdahulu, bisa jadi kita yang salah dalam memahaminya. Atau sebaliknya. Bisa jadi memang dahulu, orang zaman dahulu, karena keterbatasan media untuk mempelajarinya dan keterbatasan tempat untuk belajar, sehingga mohon maaf ada kekurangan. Yang diharapkan oleh mereka adalah datangnya orang-orang kemudian untuk memberikan pembaharuan, memberikan penerangan terhadap ilmu-ilmu tersebut. Bahaya, Pak, kalau kita belajar tanpa ilmu itu bahaya. Kita ibadah tanpa ilmu berbahaya. Terutama permasalahan akidah. Itu sangat berbahaya. Apa bahayanya? Kita terjerumus dalam kemusyrikan. Kita terjerumus dalam kekufuran. Bahkan bisa jadi kita terjerumus dalam irtadda, murtad. Keluar daripada agama. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Baik.
Yang ketiga, penyebab terjadinya penyimpangan dalam agama itu disebabkan faktor yang ketiga itu adalah apa yang terjadi memang sudah menjadi sunnatullah. Jadi mereka orang-orang yang tidak percaya dengan sunnatullah. Orang yang tidak percaya dengan sunnatullah, tapi mereka percaya dengan akal. Jadi ada orang-orang yang meninggikan akalnya sehingga dia tak percaya dengan sunnatullah. Artinya apa? Mukhalifina an sunnatillah. Mereka bertolak belakang daripada sunnahnya Allah. Sunnatullah itu begini. Mereka tidak percaya bahwa penciptaan alam semesta ini itu adalah yang mengatur Allah. Tak percaya mereka. Mereka tidak percaya kalau azab yang diberikan oleh Allah kepada kaum Nabi Lut itu adalah karena mereka melakukan homoseksual. Mereka tidak percaya. Artinya mereka nggak setuju dengan itu. Mereka nggak percaya dengan takdirnya Allah. Mereka tidak percaya. Artinya apa? Di sini mereka tidak percaya dengan sesuatu yang memang itu adalah kehendak Allah. Nah, itu yang kemudian menjadi masalah dalam diri mereka. Sehingga yang mereka angkat adalah akal, percaya kepada akal, dan itu bisa menyesatkan. Kita ambil contoh sederhananya bahwa kenapa berani orang-orang mengatakan berani dia mengatakan bahwa saya sudah menelpon Tuhan. Secara nalar kita yang sehat ini mungkin tak sampai, tapi bagi nalar dia mungkin sampai. Karena Allah itu mengerti semua bahasa. Karena Allah mengerti segala kondisi. Artinya ketika dia nelpon Allah dengan bahasa apapun, dengan media apapun bisa saja dia lakukan dan mereka percaya. Dan ini yang kemudian. Nah, yang menjadi masalah kita saat ini adalah bagaimana kemudian kita memposisikan orang-orang yang terdekat dengan itu bisa kemudian terselamatkan dari pengaruh-pengaruh kesesatan tersebut. Dampaknya adalah rusaknya akidah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Bahaya Pak. Kalau akidah sudah rusak kita tidak bisa Pak. Tidak bisa main-main dengan akidah. Tidak bisa main-main dengan akidah. Ibarat orang berakidah itu seperti berada telur di atas ujung tanduk. Salah langkah saja dia dalam berakidah itu bisa terjerumus jatuh. Bisa jadi jatuh dalam kekufuran, bisa jadi jatuh dalam kemusyrikan. Makanya mohon maaf Bapak Ibu. Contoh sederhananya dukun. Dukun itu ada yang menganggap orang pintar. Pertanyaannya banyak enggak yang datang ke orang dukun, ke dukun itu Pak? Nabi sudah katakan, man ata kahinan fatasaddaqa bima qala faqad kafara. Yang datang ke dukun, percaya dia dengan apa yang dilakukan oleh dukun, kafir tuh Pak. Nah, sekarang pertanyaannya banyak enggak orang-orang kita yang datang ke dukun? Bahkan mohon maaf karena dulu itu dukun itu sangat beruntung dan kaya. Banyak orang-orang yang mempelajari ilmu perdukunan. Mantra-mantra itu Pak, itulah bahasa yang dipakai untuk mendatangkan jin dan lain sebagainya. Sehingga mohon maaf Pak, dulu ilmu perdukunan itu laris Pak. Laris sangat. Sangat laris. Untuk apa? Ya cari duit lah. Untuk mendatangkan duit dan keuntungan. Dan rata-rata dukun itu mainnya dengan setan Pak. Main dengan jin. Itu penting untuk kita pahami. Nah, sekarang mendatangkan orang saja untuk sholat saja susah gitu. Tapi itulah uniknya Pak. Makanya disebut dengan pesantren unik gitu. Karena memang saking uniknya gitu. Dan yang percaya, mohon maaf itu, yang percaya kiai-kiai pun percaya Pak. Ada kiai-kiai yang percaya dengan ucapan itu gitu. Disinilah kemudian yang kita sayangkan dan kita sedihkan. Betapa mudahnya merusak akidah dengan bahasa yang begitu. Sehingga generasi kita ke depan yang kemudian kita prihatinkan. Mungkin bapak-bapak yang di sini ini tidak terlalu kita prihatinkan Pak, masih jauh. Tapi kalau 20 tahun yang akan datang, itu yang kemudian kita tidak mengerti. Apakah mereka akan mengenal? Apakah betul? Dulu begini Pak. Satu cerita ketika Sunan Kalijaga. Ada tulisan ini tulisan. Yang ketika tahun 2010 saya berangkat,
Tahun 2010 saya berangkat haji ke Mekah. Kemudian saya ketemu dengan salah seorang sahabat saya di Universitas Islam Madinah. Ada satu tulisan. Yang tulisan itu membahas tentang tulisannya Sunan Kalijaga dengan muridnya. Ketika Sunan Kalijaga mengajarkan kepada muridnya tentang ilmu-ilmu agama, ada kemudian muridnya yang protes. Sunan Kalijaga dia datang ke rumah orang kaya, dia rampok, dia ambil. Dia berikan kepada orang-orang yang tak mampu. Jadi rumah orang-orang yang kaya itu dirampok oleh Sunan Kalijaga dengan muridnya. Kemudian hasil rampokan itu dia berikan kepada orang-orang yang tak mampu. Dalam bahasa kita, betul apa salah? Merampok salah apa betul? Tapi merampok orang kaya untuk diberikan kepada fakir miskin betul apa tidak? Salah juga Pak ya. Nah, kemudian bertanya muridnya kepada Sunan Kalijaga, apa betul agama mengajarkan hal demikian? Atau dengan aturan agama-agama yang diajarkan? Apa kata Sunan Kalijaga ketika itu? Kata Sunan Kalijaga, kelak akan muncul orang-orang yang akan memberikan pengetahuan lebih tentang agama. Betul Pak? Betul. Apa yang saya katakan betul? Kita ambil contoh. Dulu kenduri itu Pak, pemahaman kenduri itu di tanah Jawa itu tidak semudah memahami kenduri seperti yang ada di tempat kita. Ketika menyajikan makanan itu Pak, kenapa susunan kuehnya itu berbagai macam model. Dan itu ada bentuknya dan ada filsafatnya Pak. Ada filosofinya Pak. Kenapa minumannya harus teh panas. Itu ada filosofinya yang dibuat oleh mereka zaman dahulu. Dan kemudian itu yang kemudian ditanyakan oleh para sahabat. Para murid kepada gurunya. Apakah seperti ini Islam? Dan kemudian dijawab. Kelak akan muncul golongan-golongan yang akan membaharui hal demikian. Karena waktu itu terpaksa. Untuk berjuang agama, memperjuangkan agama waktu itu terpaksa. Tidak bisa Pak. Non muslim pengen menghancurkan Islam, dia masuk dulu ke dalam Islam. Baru dia bisa hancurkan. Kita ketika itu, pada masa ketika itu penyebaran Islam. Kalau tiba-tiba Islam kemudian ikut-ikutan. Atau kemudian mengatakan bahwa A haram, B haram, C haram. Tidak ada yang mau masuk Islam Pak. Sama dengan Nabi. Ketika masa Al-Quran itu turunnya Al-Quran itu bertahap Pak. Al-Quran tidak mengharamkan khamar secara sekaligus. Apa kata Al-Quran? La taqrabus shalah wa antum sukara. Ente nggak usah dekati sholat kalau lagi mabuk. Nanya sahabat kepada Nabi. Berarti setelah sholat kami boleh mabuk. Nabi tak jawab. Artinya apa? Tidak bisa tiba-tiba mereka katakan haram zina, haram mabuk-mabukan bagi Islam. Orang tidak akan mau lagi masuk Islam ketika itu Pak. Sehingga apa? Bertahaplah. Ketika riba bertahap. Hukum-hukum itu diharamkan secara bertahap. Tidak bisa secara langsung. Hanya saja ketika di Mekah itu lawannya langsung kepada, karena di Mekah ketika itu lawannya adalah patung. Kepercayaan dan akidah yang kemudian harus digeserkan Pak. Nah itu kemudian masa zaman dahulu ketika banyak patung-patung, banyak kerajaan-kerajaan yang memasuki unsur mistis dalam setiap gerakan mereka dan perbuatan, maka dibutuhkanlah ketika itu kekuatan-kekuatan dan kepercayaan yang sehingga bisa menjadi lawan bagi pemahaman-pemahaman terdahulu yang harus dibersihkan. Nah sekarang kita sudah nggak ketemu dengan begitu Pak. Mencari orang menyembah patung sekarang susah. Orang muslim menyembah patung tidak ada lagi. Orang yang kemudian menyembah matahari tidak ada lagi. Tapi ada orang-orang yang menyembah pohon masih tersisa sedikit. Terkhusus di Riau ini masih ada. Sedikit. Tapi muslim. Sesajenan masih ada. Tapi sedikit. Dengan menyembah kemudian binatang sudah sulit kita temukan. Artinya semakin berkembangnya zaman. Dan semakin bertambahnya para orang-orang yang alim dan mengerti agama, seharusnya bisa semakin membuat lurusnya agama. Tapi kemudian ada orang-orang dengan unsur kepentingan dan lain sebagainya yang menganggap dirinya lebih, kemudian menyelewengkan kembali. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan malam hari ini, di zaman yang serba edan ini, itu kita penting mempertahankan akidah yang pertama. Yang kedua kita penting untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis dan qaulus sahabat. Yang ketiga kita perlu berkumpul dengan orang-orang yang soleh agar kita masih bisa bertahan. Dan terakhir yang keempat kita harus menjaga generasi kita dari kerusakan
akidah. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.